Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 13 November. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab secara teratur. Mari kita jadikan Alkitab kita menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan, saudara kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Terima kasih buat sepanjang malam dalam istirahat kami, Tuhan menyertai kami. Pagi hari ini kami mau melangkahkan kaki kami, kiranya kami ada dalam tuntunan firman-Mu, dalam tuntunan Roh-Mu, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, sengaja berbuat dosa tidak bisa diampuni. Sengaja berbuat dosa tidak bisa diampuni. Saya bacakan dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang menghanguskan semua orang durhaka. Sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Apa yang dimaksud semua dosa yang disengaja? Tidak ada pengampunan. Saya yakin saudara, orang percaya juga bisa jatuh dalam dosa. Tetapi orang percaya pasti tidak nyaman hidup dalam dosa. Karena orang percaya habitatnya bukan hidup di dalam dosa. Jadi kalau orang percaya sudah nyaman hidup di dalam dosa, nah ini dipertanyakan juga saudara. Dalam renungan kita pagi hari ini saudara, mengajarkan kepada kita, sebetulnya masalahnya bukan orang percaya yang berbuat dosa. Ya, orang percaya bisa jatuh dalam dosa ketika kita menyadari dan kita sungguh-sungguh meminta pengampunan Tuhan, maka pengampunan Tuhan selalu terbuka untuk kita. Dan Tuhan pasti mengampuni kita. Tetapi masalahnya bukan orang percaya yang berbuat dosa atau yang jatuh dalam dosa, melainkan orang percaya yang berhenti untuk percaya. Nah ini, orang percaya yang berhenti untuk percaya alias murtad. Alkitab mengajarkan kita bahwa pengampunan dosa kita terima hanyalah karena anugerah yang diberikan kepada kita karena kita percaya. Amin. Inilah kepercayaan yang kita imani, bukan karena perbuatan baik kita, sehingga kita mendapatkan anugerah pengampunan. Ya, yang walaupun setelah mendapatkan anugerah itu, kita berbuat baik sebagai bentuk ucapan syukur kita. Dan kita memang harus berbuat baik. Alkitab mengajarkan kita harus berbuat baik. Kita harus menjadi berkat. Karena kita sudah menerima berkat, lebih dahulu mendapatkan berkat dari Tuhan. Di dalam perjanjian lama, orang yang berdosa mereka mempersembahkan korban bakaran untuk pengampunan dosa. Di dalam Yesus, korban penghapus dosa itu sudah tidak berarti. Melainkan di dalam Yesus telah digenapi. Amin. Jadi kalau kita meninggalkan juru selamat kita dan menganggap salibnya sebagai sesuatu yang tidak berguna, nah inilah saudara yang dimaksud dengan sengaja berbuat dosa. Setelah kita menerima kebenaran itu,
kita meninggalkan juru selamat kita dan menganggap salibnya sebagai sesuatu yang tidak berguna. Dan kita menolak bahwa hanya melalui Yesus jalan satu-satunya kita dapat bersekutu dengan Allah. Ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang menghanguskan semua orang durhaka. Nah, inilah peringatan keras untuk mendorong anak-anak Tuhan untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan kita. Jadi marilah kita pelihara hati yang takut akan Tuhan. Di dalam doa, di dalam ibadah kita, dan di dalam kehidupan yang nyata. Mari pelihara hati yang takut akan Tuhan. Mari kita bangun kepekaan hidup yang suci, seturut dengan firman-Nya, agar kita senantiasa dekat dengan Tuhan kita. Amin. Seperti Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 mengatakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang senantiasa mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami terus membangun hidup kami dekat dengan Tuhan. Hidup kami mempermuliakan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.